saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan korporasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga banjir di lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Kejaksaan Agung menyerahkan uang hasil penyitaan kasus korupsi ekspor crude palm oil minyak goreng sebesar 13 triliun kepada negara. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel kami. Kejaksaan Agung menyerahkan uang hasil penyitaan kasus korupsi ekspor crude palm oil minyak goreng dari 3 korporasi grup, yakni Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musimas Group sebesar 13 triliun rupiah kepada negara. Uang titipan 3 grup korporasi total sebesar 13 triliun rupiah disita pada Senin diserahkan ke negara, ujar Direktur Penuntutan para Jampitsus Kejagung Sutikno saat dikonfirmasi Senin 20 Oktober 2025. Kejagung menyerahkan uang yang disita dari kasus korupsi CPO ini setelah Mahkamah Agung menganulir vonis lepas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kepada 3 korporasi tersebut. Presiden Prabowo Subianto ingin uang sebesar 13,2 triliun rupiah hasil stand kasus korupsi tersebut diserahkan Kejaksaan Agung agar diberikan untuk beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau beasiswa LPDP. Permintaan ini disampaikan Prabowo kepada Menteri Keuangan saat menyampaikan sambutan dalam sidang Kabinet Paripurna setahun pemerintahannya di Istana Negara, Jakarta pada 20 Oktober 2025. Prabowo mengatakan akan menambahkan anggaran untuk LPDP dari hasil efisiensi dan hasil sitaan dari koruptor. Mungkin yang 13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung hari ini diserahkan ke Menteri Keuangan. Mungkin Menteri Keuangan, mungkin sebagian kita taruh di LPDP untuk masa depan, kata Prabowo kepada Menko Purbayodisa Dewa. Prabowo mengatakan Indonesia harus mengejar negara-negara lain dalam bidang pendidikan. Ia mengatakan ada statistik bahwa 1% tiap populasi negara-negara dunia diperkirakan akan memiliki IQ kecerdasan 120 ke atas. Sehingga 1% atau 2,8 juta dari populasi Indonesia yang berjumlah 287 juta orang akan memiliki IQ 120 lebih. Kita harus menjaring mereka ini dan jangan anggap mereka itu anak-anak orang menengah ke atas. Banyak anak orang bawah, orang miskin, punya kecerdasan yang tinggi. Kita harus cari mereka, kata Prabowo. Menurut Prabowo juga, uang sebanyak 13 triliun bisa digunakan untuk memperbaiki dan merenovasi lebih dari 8.000 sekolah. Uang sebanyak itu juga bisa membangun ratusan kampung nelayan di seluruh tanah air. Kalau satu kampung nelayan, kita anggarkan 22 miliar, kampung untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun RI berdiri tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus. Sekarang kita perbaiki. Kita membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern, ujar Prabowo. Rencananya sampai akhir 2026 kita hadirkan 1.100 desa nelayan. Tiap desa anggarannya 22 miliar. Jadi 13 triliun ini kita bisa membangun 600 kampung nelayan. Satu kampung nelayan itu kakaknya 2.000. Jadi kalau dengan istri dan anak, 3 itu 5.000 per desa. Kalau kali 1.000 itu 5 juta orang Indonesia bisa hidup layak. Lanjutnya, anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menilai arahan Presiden merupakan langkah strategis yang sangat tepat untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia, di mana peningkatan kualitas SDM harus menjadi prioritas utama kebijakan nasional. Saya kira sudah tepat Pak Prabowo itu membangun SDM. Jadi, kita sudah lama hanya berkutik tentang infrastruktur dan lain-lain yang tidak langsung bisa mengatasi persoalan kehidupan masyarakat, kata Fikri di Kota Tegal, Jawa Tengah, Kamis 23 Oktober 2025. Menurut legislator dari Partai Keadilan Sejahtera, SDM yang berkualitas akan mampu menyelesaikan beragam persoalan di tanah air. Kebijakan ini dinilai akan membantu masyarakat miskin yang memiliki potensi akademik tinggi, seperti yang disebut Prabowo memiliki IQ di atas 120 agar mampu mengakses pendidikan tinggi berkualitas. Fikri juga menyoroti kebutuhan tambahan dana di LPDP
karena jumlah pendaftar beasiswa terus meningkat tajam dalam 3 tahun terakhir. Dari 2023 itu 33.394, 2024 jadi 52.842, dan lebih dari 78.000 pendaftar. Jadi naiknya berapa itu? Ini kan luar biasa, kata Fikri. Fikri menyampaikan, meskipun dana abadi LPDP hingga tahun 2025 telah mencapai 154,11 triliun, lembaga ini masih mengalami defisit 637 miliar karena lonjakan pendaftar. Dengan demikian, tambahan dana dari pemerintah ini dapat mengatasi keterbatasan dana yang ada saat ini. Fikri menilai arah kebijakan Presiden Prabowo menitik beratkan pada peningkatan kualitas SDM yang sejalan dengan upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan daya saing bangsa. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Nantikan berita terbaru hanya di RRV Media. Ada saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan populasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga banjir di lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Media